Cara penggunaan media interaktif bom-bom kar ini dapat digunakan seperti halnya memainkan permainan monopoli. Siswa diarahkan untuk memainkan mobil yang tersedia sesuai jumlah pengocokan dadu sebelumnya. Lalu, dalam permainan ini terdapat dua warna kartu. Kartu yang berwarna hijau melambangkan arahan atau rules yang harus dilakukan oleh pemain. Sedangkan kartu warna merah berisi pertanyaan sesuai materi yang telah disediakan guru yang harus dijawab oleh setiap pemain. Jika mobil pemain menginjak simbol tanda tanya, maka harus mengambil kartu warna merah lalu menjawab pertanyaan. Jika menginjak tanda seru, maka harus mengambil kartu warna hijau lalu melakukan sesuai arahan yang tersedia. Untuk kelebihan pada media interaktif bom-bom kar ini, yang pertama, mudah untuk dibuat karena alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran ini mudah untuk ditemui. Yang kedua, proses pembuatan mudah untuk dilakukan karena hanya menggunakan teknik menggunting dan menempel saja, tidak memerlukan teknik-teknik lain atau teknik-teknik yang beresiko. Yang ketiga, media pembelajaran interaktif ini lebih fleksibel karena dapat diterapkan pada setiap materi. Yang keempat, proses penggunaan yang mudah untuk dilakukan dan mudah untuk dipahami oleh guru dan juga siswa. Namun, pada media interaktif bom-bom kar ini memiliki kekurangan, yaitu cukup memakan banyak waktu ketika dimainkan karena permainan ini hanya bisa dilakukan secara bergiliran atau bergantian. Itulah video dari kami kelompok 12. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini berisikan penjelasan mengenai produk yang telah kelompok kami buat, yaitu aplikasi Bentara, belajar seputar budaya Nusantara. Video ini dibuat oleh kelompok 1 kelas 4A mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang beranggotakan Ardelia Yusnianing Tias, Alia Syifani, Ditya Eka, Risma Utari, dan M. Ilham Firdaus. Bagi teman-teman semua yang penasaran apa sih produk aplikasi Bentara itu, silahkan disimak videonya ya sampai akhir. Selamat menyaksikan. Lalu, apa sih aplikasi Bentara itu? Aplikasi Bentara merupakan aplikasi berbasis Android sebagai media pembelajaran siswa kelas 4 SD, tepatnya tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Pada aplikasi Bentara ini termuat materi mengenai keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia, meliputi keragaman baju adat, rumah adat, dan juga tarian tradisionalnya. Keragaman yang dibahas pada aplikasi ini juga terdiri dari keragaman yang terdapat di 5 pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain terdapat materi mengenai keragaman, aplikasi ini juga memiliki fitur games yang menarik serta dapat menguji pemahaman peserta didik mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, bagaimana sih pembuatan aplikasi Bentara ini? Yuk simak tutorialnya.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari produk kami yaitu kelebihannya adalah materi pembelajaran dikemas secara menarik dan interaktif, bahkan terdapat games. Yang kedua adalah aplikasi Bentara ini juga dapat digunakan dengan mudah, tidak memerlukan internet dan juga ruang penyimpanan yang banyak. Untuk kekurangnya sendiri, yang pertama adalah keragaman budaya diangkat belum mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Yang kedua, belum terdapat background, dan yang ketiga, gamesnya baru 3 soal. Kami juga sudah mengujikan produk ini di tempat kami observasi yaitu SDN Marga Mukti. Sekian penjelasan mengenai produk yang telah kelompok kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas 4C akan mempresentasikan berikut kami paparkan tata cara pembuatan produk. Namun, sebelum melakukan tata cara pembuatan media aplikasi MedAngle, kita memerlukan 3 aplikasi yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat media atau aplikasi tersebut. 3 aplikasi tersebut adalah yang pertama Canva atau Pinterest, kedua PowerPoint Hyperlink dan iSpring, ketiga website to APK. Berikut tata caranya. Yang pertama, merancang materi yang akan dijadikan sebagai bahan ajar, yakini materi tentang sudut. Aplikasi Canva atau Pinterest yang akan digunakan untuk membuat aplikasi pembelajaran interaktif. Yang keempat, buka aplikasi PowerPoint, lalu masukkan bahan ajar, dan juga masukkan referensi gambar yang telah kita download. Setelah memasukkan bahan ajar dan referensi gambar, kita animasikan seluruh elemen-elemen yang telah kita rancang. PowerPoint Hyperlink yang sudah jadi akan kita jadikan aplikasi interaktif. Tapi sebelumnya terdapat 2 cara, yaitu yang pertama, ubah terlebih dahulu PowerPoint Hyperlink menjadi website HTML.
Dan kemudian buka aplikasi website to APK untuk menjadikan website HTML yang berisikan PowerPoint hyperlink menjadi sebuah aplikasi. Sini saya akan menjelaskan tata cara menggunakan aplikasi MathAngle ini. Nah, yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasinya ya. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal. Kita rotasi terlebih dahulu agar lebih jelas. Nah, sudah jelas ya. Nah, di sini terdapat tombol untuk menyalakan dan mematikan suara. Nah, sekarang kita coba nyalakan terlebih dahulu ya suaranya. Nah, selanjutnya kita masuk saja langsung pada menu utamanya. Kita klik tombol yang ada di tengah ini. Kita klik ya. Nah, sudah masuk pada menu utamanya. Di sini terdapat kompetensi dasar, materi, kuis, serta profil. Nah, kita coba klik KD. Nah, di sini terdapat kompetensi dasar pada materi yang akan dibahas nanti, yaitu tentang sudut. Kita kembali lagi ke menu utama dengan mengklik dalam materi ini. Terdapat pengertian sudut, bagian-bagian sudut, jenis-jenis sudut, serta contoh sudut dalam kehidupan sehari-hari. Kita klik pengertian sudut ya. Kita lihat. Nah, di sini terdapat pengertian dari sudut. Kita kembali lagi ke home. Selanjutnya kita lihat ke bagian-bagian sudut. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari sudut. Kita kembali lagi kepada jenis-jenis sudut. Nah, di sini terdapat 4 jenis sudut, yaitu sudut siku-siku, Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat media pembelajaran melalui Canva. Pertama, ketik canva.com di Chrome atau dimanapun itu, kemudian klik bulat desain, pilih format yang mau dibuat, itu kita misalnya presentasi. Nah, kalau elemen-elemen ini seperti tadi kita peroleh dari fitur elemen. Kita ketikkan saja misalkan tentang planet, kita tulis planet atau astronot. Nah, untuk tulisan-tulisan. Nah, di sini langsung muncul banyak pilihan video yang bisa kita peroleh, tapi di sini ada yang pro, itu berbayar. Nah, tapi ada juga yang gratis. Selanjutnya saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat tulisan ini beranimasi. Kita klik latar halamannya, kemudian pencet animasikan. Nah, di sini sangat banyak pilihannya. Kemudian kita juga bisa menggantikan warna latar belakangnya. Sekarang kita akan mencoba menyimpannya. Kita klik dari iklan. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat produk yang kami buat. Yang pertama, produk yang kami buat bisa digunakan sebagai media pembelajaran sekaligus sebagai sumber pembelajaran. Lalu yang kedua, produk yang kami buat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang nantinya akan membuat siswa semakin bersemangat dan juga senang untuk belajar. Lalu yang ketiga adalah bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Dapat diulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, materi dikemas. Yang keenam, memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Dengan video explainer ini, kekurangan produk yaitu pertama, kurang mampu menampilkan detail gambar objek yang disajikan dengan sempurna. Kedua, video gambar berjalan terus tanpa adanya waktu jeda. Ketiga, beberapa gambar masih berbentuk 2 dimensi. Itulah proses pembuatan media pembelajaran yang kita buat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum anak-anak. Halo, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya pada tema 9 subtema 1. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu nih sama kakak-kakak yang akan menemani kita selama proses pembelajaran. Yang pertama ada Kak Putri, lalu yang kedua ada Kak Aulia, dan yang ketiga ada Kak Farah, dan yang keempat ada Kak Jun. Tujuan pembelajaran kita pada tema kali ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Mari kita simak penjelasan video kali ini. Kita hidup di sebuah planet yang bernama dan hidup di planet Bumi. pada tahu nggak sih, alam semesta ini memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Tapi, pada tahu nggak sih galaksi itu apa? Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Lalu, bumi ada di galaksi mana ya? Bumi berada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita, Venus dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Revolusi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Semoga proses pembelajaran kali ini bisa lebih bermanfaat. Sini aku mau kasih tahu kalian bagaimana sih cara membuat atau tutorial dalam membuat aplikasi kalkulator bilangan bulat atau aplikasi Tabibu yang kelompok kami buat. Nah, pertama-tama untuk desain dari template-nya sendiri yang terdapat dalam aplikasi tersebut, kami mendesainnya di Canva, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya aplikasi Canva.
Di sini aku ingin sedikit memperkenalkan mungkin ya fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Canva ini. Nah, teman-teman di sini ada beberapa option ya seperti beranda, proyek Anda, kasih gitu 16:9. Nah, ini dia teman-teman, aku sudah upload di Google Drive ya, supaya nantinya lebih mudah untuk dimasukkan ke aplikasi Smart App Creator-nya ya teman-teman ya, karena di sini sudah ada bahannya. Nah, aku simpen hasil desain aku untuk template aplikasi tersebut dalam slide PPT, gitu ya, diberi nama slide PPT. Nah, ini dia teman-teman, Smart App Creator. Baik, nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembuatan dari aplikasi yang telah kelompok kami buat, yaitu aplikasi Kabibu, kalkulator bilangan bulat, dengan bantuan aplikasi SAC atau Smart App Creator. Nah, teman-teman, setelah tadi kita buat background atau elemen-elemennya di Canva, selanjutnya kita alihkan background atau elemen tersebut ke aplikasi SAC. Nih, sudah ada tampilannya seperti ini. Kita cek ya teman-teman. Kita mau cek quiz. Ya, coba. Nah, quiz ya. Coba kita klik aplikasi. Ini ada pengurangan, kalian, dan juga seterusnya. Coba kita kalian. Ini ada slide terakhir juga kami ada creative gitu ya dari pembuat aplikasi ini. Halo teman-teman semua, inilah dia produk yang kami buat, yaitu media pembelajaran dalam bentuk aplikasi yang diberi nama Kabibu, kalkulator bilangan bulat. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Kabibu. Kemudian kita bisa klik ready. Nah, setelah itu nanti akan muncul laman menu. Di sini terdiri dari beberapa pilihan. Ada materi, perkalian, kuis, dan juga ini kreatif atau yang membuat aplikasinya. Pertama, kita bisa pilih dulu materi. Nah, pada bagian materi ini, kita bisa klik ini terlebih dahulu. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak yaitu Karika. Di sini Karika akan menjelaskan terkait dengan pengertian. Pertama, hal yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Plotagon, kemudian create new video, dan kita tunggu sebentar, kemudian klik white room ini untuk memilih ruangan yang akan kita pilih sebagai scene pertama. Nah, di sini banyak pilihannya yang kita bisa pilih. Nah, di sini kami menggunakan tempat dapur atau kitchen sebagai scene pertama. Nah, kita klik no aktor, kemudian klik create karakter ini untuk membuat karakter animasi yang akan kita butuhkan. Nah, di sini bisa dilihat ya bagaimana tata cara pembuatan karakternya. Setelah selesai membuat karakter, kita masukkan karakternya pada setiap scene-nya. Nah, di sini posisi duduk diatur, kemudian membuat percakapan-percakapannya. Di sini bisa melalui record voice atau dengan tulisan, disesuaikan juga. Nah, di sini pilih karakter yang akan ngomongnya, kemudian pilih ekspresi. Nah, bisa dilihat ya step by step-nya. Selanjutnya kita buka aplikasi CapCut untuk menggabungkan setiap adegan yang telah dibuat. Kemudian kita bisa menambahkan teks dan juga kita bisa menambahkan background di setiap adegan. Setelah menambahkan teks dan juga suara, kita bisa menyesuaikan sesuai. Alhamdulillah, akhirnya aku sampai juga di sekolah. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak mengecewakan Umi. Hai Amina, selamat pagi. Hai Alexa, Assalamualaikum. Boleh kan aku duduk di samping kamu, Amina? Wah, boleh sekali. Kebetulan bangku ini juga kosong, Alexa. Terima kasih ya Amina, kamu baik sekali. Sama-sama, Alexa. Kenapa ya Alexa tidak menjawab salamku? Padahal kan hukum menjawab salam itu wajib. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi kembali, Ibu. Wah, sangat bersemangat sekali ya murid-murid Ibu hari ini. Pasti semangat dong, Bu. Apalagi belajar sama ibu guru cantik seperti Ibu. Betul kan, Amina? Betul sekali. Murid Ibu ini sangat lucu sekali kalian. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman agama di Indonesia. Ada yang tahu apa itu agama? Agama di Indonesia. Anak-anak,
satu pesan dari Ibu untuk pembelajaran hari ini, yaitu sesama teman yang berbeda agama, kita harus saling menghormati dan menghargai ya. Tidak boleh ada murid Ibu yang membeda-bedakan agama antar sesama guru. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Sampai bertemu di hari besok. Sampai jumpa anak-anak. Aminah, kita pulang bersama-sama yuk. Wah, boleh banget tuh. Kan rumah kita lumayan deket. Yuk kita pulang. Duduk di sini dulu yuk Aminah. Aku capek nih. Boleh, yuk kita duduk di sini. Aminah, seru ya tadi kita belajar tentang agama. Ternyata agama di Indonesia itu banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Meda Ariwani, Eva Yunisi, dan Nopistiani. Kami akan mempresentasikan produk media pembelajaran kami yaitu PowerPoint interaktif matematika untuk kelas 2. Di sini kami membuat materi mengenai perkalian sederhana. Nah, untuk hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat desain untuk PowerPoint itu sendiri. Nah, di sini kami mengambil PowerPoint bernuansa biru dengan beberapa kombinasi huruf-huruf dan simbol matematika. Nah, kita beri judul di sini Math is Fun dan tombol mulai. Nah, tombol mulai ini nanti akan dihubungkan dengan slide atau rangkuman. Jadi, siswa yang sudah mengerjakan soal bisa kembali mengingat materi apa saja yang telah dia pelajari tadi. Dan yang terakhir adalah slide penutup. Nah, di sini kita bisa mulai menghubung-hubungkan tombol dengan slide yang diinginkan. Nah, sini untuk slide mulai kita hubungkan dengan slide menu. Di sini kita klik insert hyperlink. Nah, kemudian kita pilih. Jadi nanti akan seperti ini. Saat mengklik ini, nah yang keluar adalah slide menu. Selanjutnya kita juga lakukan hal yang sama kepada opsi-opsi di slide menu ini ya. Seperti materi kita masukkan hyperlink ke bab 1, yaitu nah ini konsep dan sifat perkalian. Sama juga untuk kuis, kita juga masukkan ke slide awal kuis itu. Nah, ini bab 2. Begitu juga dengan rangkuman, masukkan ke bab 3. Nah, jadinya akan terlihat seperti ini. Nah, saat siswa mengklik materi ini, nah yang keluar adalah materi ya. Begitu juga nanti kuis dan juga rangkuman. Nah, di sini jangan lupa juga sertakan tombol-tombol untuk ke menu, ke kembali dan juga ke next slide ya. Dan seperti yang tadi dilakukan untuk tombol menu, kita kembalikan ke juga rangkuman. Nah, kita coba materi, kita next, seperti itu. Nah, setelah siswa selesai mempelajari materi, kemudian siswa kembali ke tombol menu. Nah, di tombol menu ini, yang selanjutnya setelah materi itu adalah kuis. Nah, di sini siswa bisa mulai mengerjakan kuis. Berapakah hasil perkalian dari 3 kali 2? Nah, 6. Nah, coba pilihan lain. Selanjutnya, nah setelah kuis selesai, siswa dapat kembali ke menu dan melihat ulasan kembali. Siswa juga setelah ke slide ini, dia bisa kembali ke menu. Nah, dan untuk mengulangi materi yang diinginkan jika siswa itu masih belum paham. Nah, begitulah penjelasan dari media pembelajaran